星球深处竟然是一座宫殿，见过尊者。我的人，无论你怎么挣扎，都必死。好强的威压，有可怕的，还真厉害，竟将一位宇宙尊者耍得当，你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, berlokasi di atas perahu makamnya, Luo Feng memasuki wilayah internal perahu semesta, melewati banyak domain berbahaya. Meski tak merasa takut, ia tetap waspada dan menyembunyikan diri, menunggu kesempatan ketika makhluk agung dari tanah suci bulan ungu membuat langkah ceroboh. Saat itu terjadi, ia akan menggunakan menara bintang untuk menangkap makhluk itu tanpa ampun. Dengan cara ini, ia bisa memberi pelajaran pada tanah suci bulan ungu, sekaligus merebut harta mereka. Namun, setelah hampir 900 tahun perjalanan, Luo Feng belum sekalipun bertemu makhluk agung dari tanah suci bulan ungu. Tanah suci bulan ungu sangat hati-hati. Ini perjalanan panjang, tapi saya belum bertemu siapapun. Sepertinya semua master alam semesta di perahu semesta menyembunyikan diri dengan sangat rapi. Gumam Luo Feng sambil menggeleng kepala. Perahu semesta sangat luas. Jika lawannya sembrono, ia mungkin bisa menemukannya. Tapi jika mereka bersembunyi dengan hati-hati, mustahil ia bisa mencarinya. Akhirnya, ia tiba di domain tempat ruang rahasia Tian berada. Perahu kecil berwarna hitam kehijauan itu melaju cepat. Dalam perjalanan hampir 900 tahun, Luo Feng berhasil melewati banyak negeri berbahaya. Berkat stabilitas perahu makam, ia berhasil mendapatkan beberapa harta sejati biasa, 2 harta sejati tingkat atas, dan 1 harta sejati senior. Pemimpin kota Primal Chaos pernah berkata kepadanya, "Perahu makam tak bisa diguncang. Di 3 negeri paling berbahaya, 90% bahaya tak akan memengaruhinya. Hanya wilayah inti yang bisa menghentikannya." Dengan perahu makam ini, efisiensi pencarian harta akan lebih tinggi dibanding makhluk hebat lain. Dengan perahu makam, aku bisa menjelajahi 3 negeri paling berbahaya dan mendapatkan banyak harta sejati. Luar biasa, pikir Luo Feng. Setelah 2 hari, ia menemukan ruang rahasia di ruang token Tian. Perahu hitam kehijauan itu menurunkan kecepatan dan mendarat di atas daun besar. Pintu kabin terbuka. Luo Feng keluar dan melihat gedung kuno di depannya. Ruang rahasia token hitam dan token Tian memang sederhana, tapi Luo Feng tetap berjalan perlahan menuju bangunan itu. Saat menyentuh permukaannya, ia merasa seperti menembus air dan masuk ke dalam ruang internal. Di dalam, 9 bola api besar menggantung di ruang hampa. Setiap bola api 1000 kali lebih besar dari bintang biasa, bergerak melingkar di sekitar benua yang menggantung di tengah. Dengan pikirannya, ke-10 sayap di punggung Luo Feng terbuka lebar, memancarkan cahaya keemasan. Seluruh ruang berada di bawah kendalinya. Ia melangkah ke benua dan melihat batu pasir kosong di bawah kaki. Sinar 9 bola api membentuk gulungan karakter ular api yang memancarkan informasi. Luo Feng bisa memahami semua teks itu. Saya, Ji Fanzi, adalah makhluk hidup istimewa. Saya meneliti hukum air sejak menjadi guru tertinggi alam semesta. Air adalah asal kehidupan. Api memberi energi bagi seluruh kehidupan. Jadi, saya menciptakan studi baru, asal air dan api. Bunyi gulungan itu. Jie Fanzi menjelaskan bahwa ia telah melintasi alam semesta primitif dan 2 era reinkarnasi. Ia menciptakan 9 bola api dari air dan api Origins sebagai simbol puncak pencapaiannya. Di bawah benua ini, ada harta karun sejati Istana Puncak, termasuk warisan pengetahuan hilang yang ia buat. Luo Feng terpesona. Tingkat 10 sebagai yang teratas, asal air dan api. Ji Fanzi benar-benar luar biasa. Dia mungkin setara dengan guru Origin, hanya saja butuh 3 era reinkarnasi untuk mencapainya. Dengan jentikan tangan, menara bintang Luo Feng terbang, mengikuti bimbingan kekuatan surgawinya. 9 bola api besar di angkasa dikirim ke menara bintang. Benua terbelah, menampakkan istana di bawahnya. Luo Feng menembus istana dengan kekuatan ketuhanan
dan harta karun sejati mengenalinya sebagai tuan. Ia menemukan total 32 jenis istana puncak dan harta tipe domain, serta 91 harta sejati puncak biasa. Meskipun tidak ada harta sejati tertinggi, kekayaan ini jauh lebih besar daripada milik seluruh ras manusia. Luo Feng juga menemukan batu kristal bulat berisi informasi asal air dan api. Saat mempelajarinya, ia tersentuh. Dengan memahami air dan api sebagai inti, aku bisa mengembangkan alam semesta sejati. Saat perang, tubuhku bisa menjadi miniatur alam semesta sejati, memaksa musuh masuk ke dalamnya. Mereka tidak mungkin bertahan hidup, pikirnya sambil tersenyum penuh semangat. Luo Feng telah membaca gulungan itu selama setengah bulan. Ia menghela napas, menggeleng kepala. Sayang sekali. Makhluk agung tak tertandingi itu mati begitu saja. Jika dia punya lebih banyak waktu, mungkin dia bisa melampaui reinkarnasi dan menciptakan tanah suci lain. Sayangnya, dia terjebak di langkah terakhir. Hampir tidak mungkin untuk melampaui reinkarnasi. Jika berhasil, tentu akan lahir lebih banyak tanah suci. Jie Fanzi hanya memahami materi dasar dari asal air dan api. Dia bahkan belum sepenuhnya memahaminya. Jika dia mampu memahami lebih jauh, mungkin dia bisa melampaui reinkarnasi. Jika seseorang sepenuhnya menguasainya. Luo Feng bersemangat. Teknik itu sangat kuat, menyingkap asal-usul kehidupan. Bahkan beralih dari dewa sejati ke makhluk tingkat tinggi, biasanya tidak melibatkan misteri asal-usul kehidupan. Jie Fanzi telah mencoba mempelajari sesuatu yang jauh melampaui levelnya. Dan itu terlalu sulit. Ia mempelajarinya selama 3 era reinkarnasi, namun tetap gagal. Namun, teknik Jie Fanzi memberi jalur unik. Setelah aku menjadi dewa sejati, asal air dan api akan membantuku melampaui reinkarnasi, kata Luo Feng. Dengan warisan dari Sungai Duandong, ia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menjadi dewa sejati, ia akan menggunakan 10 hukum dasar: emas, kayu, air, api, lumpur, cahaya, guntur, angin, waktu, dan ruang untuk memadatkan ruang hampa. Asal air dan api juga akan membantunya sedikit. Memulai dari 10 hukum dasar adalah cara paling efisien. Jie Fanzi hanya menggunakan air dan api, sehingga menemui banyak hambatan hingga akhirnya gagal. Luo Feng telah mengumpulkan banyak bola kristal dan harta. Di alam semesta virtual, Primal Chaos City Leader terkejut mendengar kabar itu. Luo Feng, maksudmu Jie Fanzi sendiri memiliki 32 istana harta karun sejati dan 91 harta karun sejati puncak? Bahkan dari bintang badai, kami tidak mendapatkan sebanyak ini. Pemimpin kota Primal Chaos tercengang. Jie Fanzi berada di tingkat 10 sebagai yang teratas. Dia meninggalkan harta ini agar aku menyebarkan warisannya, jawab Luo Feng. Siapapun yang memahami hukum air dan api bisa mulai menguasai asal air dan api, berpotensi mencapai tingkat master tertinggi alam semesta. Melampaui reinkarnasi, tugas itu jatuh pada generasi berikutnya. Jie Fanzi meninggalkan begitu banyak harta agar generasi mendatang melanjutkan warisannya. Kita pasti akan membantu, kata Primal Chaos City Leader. Luo Feng tersenyum. Aku akan mulai berlatih dan menjelajahi 3 negeri ekstremis. Barang berharga itu akan kuberikan untuk rasku. Ia tahu makhluk hebat hanya bisa menggunakan sebagian harta sejati. Harta Jie Fanzi terlalu banyak untuk digunakan sendiri. Luo Feng menyimpan beberapa untuk dirinya, termasuk 4 senjata dan armor terbaik tubuh dewanya. Sisanya ia tinggalkan untuk rasnya. Sekarang saatnya berlatih. Luo Feng mengambil langkah maju dan keluar dari ruang kenang-kenangan hijau, memulai perjalanan ke 3 negeri ekstremis dengan perahu makam. Waktu berlalu. 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Perahu makam berubah menjadi perahu perak. Luo Feng hanya menjelajah daerah dalam negeri ekstremis, kadang di pinggiran tanah inti, tapi tidak terlalu jauh. Tujuannya adalah latihan, bukan petualangan. Sektor puncak miring penuh misteri. Universe Boat sangat besar, berisi miliaran area, termasuk sisa perahu semesta. Luo Feng sesekali kembali ke alam semesta asli untuk mendistribusikan harta yang dikumpulkannya. Tahun ke-600.000 sejak Luo Feng mulai menjelajahi laut semesta. Di gunung tingkat mengalir, air membentang melalui ruang dan waktu.
Di atas batu tengah air berdiri 3 makhluk. Ini semakin berbahaya, teriak makhluk batu merah. Harta sejati akan segera lahir. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat setelah lahir. Ketiga master alam semesta bersiap. Cahaya redup mengelilingi mereka, tanda munculnya harta sejati domain yang menutupi sebagian area. Namun, domain itu tidak bisa menutupi seluruh air. Hong, panjang. Air yang bergerak liar mulai berputar normal, menghubungkan langit dan daratan, membentuk beliung. Di sana, semua penguasa alam semesta mengerahkan kekuatan surgawi. Hong, sebuah perahu putih muncul dari beliung, mengejutkan ketiga master. Pemimpin gerombolan Milky Way, teriak makhluk hitam berkerut. Makhluk agung batu dan makhluk bermuka 2, berlengan 4 terkejut, terutama yang terakhir. Ia mencoba mundur ke harta sejati istana. Desas-desus tersebar. Seorang master alam semesta manusia mengendarai perahu putih, muncul di tempat lahir harta sejati, dan merebutnya. Luo Feng sangat efisien berkat perahu makam, mampu masuk ke area berbahaya, dan mengambil harta sebelum makhluk agung bereaksi. Makhluk hitam keriput, dan batu besar menghela napas. Mereka tahu, pemimpin gerombolan Bima Sakti hanya menargetkan makhluk dari Tanah Suci Bulan Ungu, ras api, dan ras naga rock. Yang lain tersembunyi di miniatur alam semesta. Hanya beberapa dari Tanah Suci Bulan Ungu yang masih berani muncul. Perahu putih terbang, menara bintang muncul dan meluas. Yulan Master berusaha terbang menjauh, tapi tertarik masuk menara bintang. Ia terhisap dan menjadi lebih kecil hingga tertelan sepenuhnya. Sebuah suara muncul dari perahu putih. Maaf, aku lewat, tapi harta sejati ini milikku. Perahu putih berubah hitam. Di ruang penindasan menara bintang, Yulan Master yang bermuka 2 dan berlengan 4 melihat 3 makhluk jauh di sana. 3 master Tanah Suci Bulan Ungu maju. Yulan, kenapa di sini? Bagaimana bisa kau ditangkap? Seorang pria muda berjubah putih muncul. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Luo Feng. Keempat master alam semesta menatapnya. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak ingin membunuhmu. Itu karena leluhurmu menolak menyelamatkanmu. Jangan salahkan aku, kata Luo Feng dengan tenang. Luo Feng tidak membunuh satupun master alam semesta yang ditangkap. Dia tahu jelas, meski dibunuh, calon master alam semesta lain akan segera muncul. Tanah Suci Bulan Ungu memang lebih muda dibanding Tanah Suci Kaisar Timur, dan jumlah calon master alam semestanya sedikit. Tapi pasti bisa memiliki 8 hingga 10 master alam semesta. Jadi membunuh mereka tidak akan berdampak besar. Luo Feng bahkan berpikir, mungkin dia bisa menyimpan mereka sebagai pengaruh terhadap Tanah Suci Bulan Ungu. Itu hanya sepasang sayap, harta biasa bagi Tanah Suci Bulan Ungu. Aku yakin leluhurmu bahkan tidak mau menukarnya dengan 4 master alam semesta, gumam Luo Feng sambil menggelengkan kepala. Dia kejam, terlalu kejam. Bahkan tidak peduli padamu, kata North Q Master yang paling kuat dari 4 yang ditangkap. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, jangan buang tenaga. Leluhur Bulan Ungu adalah leluhur kami. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Dia tahu kau menginginkan sepasang sayap itu, jadi berapapun master alam semesta yang kau tangkap tidak akan bisa menukarnya. Tambahnya. Jangan pernah berpikir tentang itu, Luo Feng, teriak Yulan Master. Nenek moyang kita sudah menyuruh kembali ke Tanah Suci jika tidak bisa bertahan hidup. Kita tidak melakukannya, makanya hidup kita tidak dihargai. Kau ingin sayap itu? Tidak mungkin. Luo Feng menghela napas. Tidak masalah, hanya sepasang sayap tidak akan banyak menambah kekuatanku. 4 master alam semesta tidak sebanding dengan sepasang harta karun sejati biasa. Itu bukan harta karun biasa, teriak Yulan. Itu bagian dari harta karun sejati luar biasa dari peradaban kuno. Ah, kalau begitu kalian tunggu saja di sini, kata Luo Feng, kemudian menghilang. 4 master alam semesta itu saling bertukar pandang, kecewa dan marah, tapi tak berdaya. Luo Feng terus menjelajahi 3 negeri ekstremis di perahu makam, Boat of Mausoleum, bingung harus berbuat apa. Sepasang sayap siu terakhir.
Hampir mustahil mendapatkannya, gumamnya. Menurut informasi dari Master Alam Semesta yang ditangkap, ketika sayap itu berada di luar Tanah Suci Bulan Ungu, seorang ksatria alam semesta di Tanah Suci Bulan Ungu juga merasakan getaran sayapnya. Ksatria itu tinggal di ruang independen, dan jangkauan penginderaannya sangat luas, mungkin hingga 100 juta tahun cahaya. Ia linglung, karena jika bisa merasakannya dari jarak sejauh itu, pasti itu adalah harta karun sejati luar biasa, yang sebagai ksatria, dia tidak layak memilikinya. Ksatria itu segera melapor ke gurunya, Feng Hao Master. Feng Hao mulai menanyakan ke banyak master alam semesta siapa yang merasakan sensasi itu. Namun, ia tidak menemukan siapapun yang memiliki komponen lain. Leluhur Tanah Suci Bulan Ungu mengetahui semua yang terjadi di Tanah Sucinya, termasuk sayap itu. Awalnya, dia tidak terlalu peduli. Namun, setelah beberapa makhluk agung di Tanah Suci menukar harta karun sejati melalui teknik rahasia dengan yang ada di Laut Semesta, dan leluhur Bulan Ungu meneliti lebih lanjut, dia mulai memahami keseluruhan situasi. Pertama, Pacing Master telah dibunuh Luo Feng. Meskipun Luo Feng pernah berada di perahu semesta, Pacing Master berada di sektor puncak miring, sangat jauh darinya. Namun, setelah Luo Feng membunuh Great Thunder Star Tower, ia pasti melaju ke sektor puncak miring dengan kecepatan tertinggi dan membunuh Pacing Master. Aneh, beberapa master alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu berada di sektor puncak miring dan gunung aliran, banyak yang memiliki harta karun sejati kuat. Mengapa Luo Feng membunuh Pacing Master yang baru muncul? Waktu dan korban menunjukkan bahwa Luo Feng menargetkannya karena Pacing Master memiliki 2 pasang sayap. Kedua, sensasi itu terjadi beberapa ratus tahun setelah kematian Pacing Master, sekitar waktu Luo Feng meninggalkan sektor puncak miring. Ketiga, beberapa makhluk agung dari samudra semesta mencoba merebut harta karun sejati dari Tanah Suci, mungkin dari aliansi Hong. Keempat, Luo Feng sendiri memiliki harta karun sayap sejati. Awalnya 1 pasang, kemudian dia mendapat pasang kedua, dan beberapa makhluk bahkan melihat Luo Feng memiliki 3 pasang sayap. Itu berarti ia sudah memperoleh setidaknya 2 pasang. Leluhur Bulan Ungu tahu Luo Feng mengincar sepasang sayap itu, dan dari sensasi yang dirasakan, dia bisa menilai betapa luar biasanya harta itu. Beritahu Luo Feng berhenti membuang waktu dan tenaga. Sepasang sayap itu akan tetap di Tanah Suci Bulan Ungu selamanya, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Tanah Suci Bulan Ungu memberitahu avatar Master Alam Semesta yang ditangkap setelah memastikan niat Luo Feng. Luo Feng sangat kesal karena Tanah Suci Bulan Ungu sudah mengetahui niatnya. Hal ini wajar karena aliansi Hong selalu menyisakan jejak. Begitu pula Luo Feng. Dia pun bertindak terang-terangan, mulai menangkap Master Alam Semesta. Aku akan terus menangkap Master Alam Semesta dan mengancam mereka demi sepasang sayap itu. Meskipun mereka takut pada leluhur Bulan Ungu, gengsi mereka akan terguncang. Persatuan Tanah Suci Bulan Ungu akan melemah. Aku akan terus melakukannya. Bahkan jika aku mendapat sepasang sayap terakhir, aku belum sepenuhnya memahami ukiran tingkat ketiga pada sayap Shiwu. Gumam Luo Feng. Pertarungan antara dia dan Tanah Suci Bulan Ungu akan panjang, jadi Luo Feng tidak perlu terburu-buru. Waktu berlalu. Luo Feng menjelajahi 3 negeri ekstremis. 90% Master Alam Semesta Tanah Suci Bulan Ungu kembali ke Tanah Suci setelah mengetahui 6 Master Alam Semesta ditangkap. Yang keluar hanya mereka yang keras kepala, karena mereka memiliki kehidupan kekal dan tidak takut mati. Tekanan Luo Feng malah membuat mereka senang. Di daerah terpencil samudra semesta, tempat belum pernah ada makhluk agung, tiba-tiba Hong, sebuah bentuk manusia raksasa, lebih besar dari miniatur alam semesta, bergerak jutaan kali lebih cepat dari cahaya. Udara kekacauan berkilau akibat gesekan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya panjang di angkasa, menuju alam semesta asli. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, hingga 8 juta tahun, Luo Feng menjelajahi perahu semesta. Ketika benda raksasa yang mempertahankan kecepatan luar biasa, itu memasuki wilayah laut semesta. 8 juta tahun adalah waktu lama bagi makhluk biasa, tapi bagi makhluk agung hanya sekejap.
Bagi Luo Feng yang hidup kurang dari 200.000 tahun, tidak termasuk percepatan waktu, 8 juta tahun adalah periode penting. Dia berlatih dalam ruang warisan selama 8 juta era. Saat ini, dia masih berkeliling area dalam perahu semesta. Di samudera semesta yang jauh, makhluk teleportasi muncul. Aku lama tidak ke gunung tingkat mengalir, saatnya pergi ke sana, kata leluhur binatang iblis, musuh leluhur binatang angkasa, dan 2 leluhur ras iblis. Saat aliansi pasukan bersatu dan tim manusia bertempur, tim manusia sedikit diunggulkan, menyenangkan leluhur binatang iblis. Hong! Sebuah cahaya menakutkan melintas di sampingnya, memunculkan gelombang kejut yang menghantamnya dari jarak jauh. Leluhur binatang iblis terlempar puluhan miliar kilometer. Mulutnya terbuka mengeluarkan darah. Tubuhnya bersisik kokoh, darah gelap keemasan mengalir. Matanya menatap cahaya emas yang melintas. Ini, Master tertinggi alam semesta. Leluhur binatang iblis terkejut. Benda raksasa itu jelas di level berbeda, dan jika menghantamnya langsung, dia akan mati. Kesempatan besar. Leluhur binatang iblis bersorak. Setiap kejadian luar biasa adalah peluang. Ia mulai berteleportasi, mendekati benda raksasa itu, berusaha merebut warisan, makhluk hebat, atau harta karun, agar bisa menundukkan 2 musuh ras iblis dan dewa binatang tua. Dia ingin menjadi satu-satunya leluhur sejati binatang iblis. Shua! 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 Leluhur binatang iblis teleport 3 kali dan tiba di samping benda raksasa itu, yang tetap menahan gelombang kejut. Dibandingkan benda itu, dia seperti cacing tanah yang melihat bintang. Leluhur binatang iblis menjaga jarak dari benda besar yang jauh itu. Ia menahan gelombang dampak sambil mencoba sebaik mungkin untuk melihat objek di depannya. Namun, yang terlihat hanyalah sosok samar di tengah cahaya menyilaukan yang dihasilkan oleh kecepatan luar biasa benda itu. Bentuk humanoid itu sangat tinggi, melebihi 100 juta tahun cahaya, dan tergeletak rata di tanah. Tidak peduli seberapa kuat leluhur binatang iblis, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Yang ia lihat hanyalah siluet samar dari situasi di hadapannya. Tiba-tiba, Hong! Dengan kecepatan sangat tinggi, benda besar itu lenyap dari jangkauan pandangnya. Manusia. Bentuk humanoid. Leluhur binatang iblis terpaku. Ukurannya sedikit lebih besar dari miniatur alam semesta, bahkan lebih besar dari perahu semesta. Bagaimana benda sebesar itu bisa menjadi bentuk hidup humanoid? Bahkan jika seorang master tertinggi alam semesta mengembangkan tubuh dewa, mencapai ukuran 1 tahun cahaya sudah melelahkan. Semakin besar tubuh dewa, semakin banyak energi dewa yang dikonsumsi. Tidak ada yang pernah mencapai ukuran 100 juta tahun cahaya. Selain itu, benda itu bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, seperti teleportasi tak terputus. Master tertinggi alam semesta bisa menembus batas kecepatan, tapi semakin cepat, semakin banyak energi yang terbuang, dan tekanan tubuh bertambah. Itu sebabnya, tidak ada guru tertinggi yang mampu melakukan ini. Dan jika tubuh Saleh berkembang sebesar itu, kecepatannya pasti akan berkurang, lebih besar dari miniatur alam semesta, dan kecepatannya di luar imajinasi. Tidak, ini bukan makhluk hidup biasa, bukan makhluk agung. Tidak mungkin ada makhluk sekuat ini, batin leluhur binatang iblis. Tatapan benda itu saja tampak bisa menghancurkannya. Pasti ini benda aneh seperti perahu semesta. Bedanya, perahu semesta berbentuk perahu, benda ini berbentuk manusia, gumamnya. Saat ia berpikir demikian, rasa sesak napas yang sama muncul lagi. 3 negeri paling berbahaya. Dahulu, samudera semesta bukan salah satunya, dan perahu semesta bahkan belum muncul. Makhluk setingkat Universe Boat? Leluhur binatang iblis sangat bersemangat. Dan aku yang pertama menemukannya. Selama ada kesempatan, aku harus menangkapnya. Semangat juangnya melonjak. Bagaimanapun, apakah itu makhluk hidup menakutkan atau benda aneh, tidak akan ada yang bisa memengaruhinya. Jika itu makhluk tangguh, melihat ia tergeletak, mungkin sedang tertidur atau telah lumpuh. Jika benda aneh, tidak ada yang perlu ditakuti.
Shua! 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 Leluhur binatang iblis teleport berulang kali, mengejar benda besar yang terbang sangat cepat. Hong! Benda itu terus melaju dengan kecepatan yang sama, dan leluhur binatang iblis harus teleport jauh ke depan untuk memimpin jalannya. Ubah arah. Ia mengeksekusi harta sejati jenis domain tak berujung. Cahaya hitam buram menyelimuti wilayah sekitar. Kemudian, ia memanipulasi domain dan mengeksekusi teknik rahasianya yang paling kuat. Hampir 90% dari domain tak terbatas di bawah pengaruhnya membentuk ekor besar. Menghantam benda besar itu dengan suara siulan keras. Bang! Ekor berbulu hancur berkeping-keping, tapi benda besar itu tetap bergerak maju. Tampaknya, tidak ada perubahan arah sama sekali, gumam leluhur binatang iblis. Ia bermaksud mengubah arah benda itu, tapi tidak berani menyerang dengan senjata harta sejati langsung. Takut dampak rebound membahayakannya. Itulah sebabnya ia menggunakan harta jenis domain. Mungkinkah karena terlalu besar? Makanya sangat stabil saat terbang, batinnya. Hong, hong, hong. Leluhur binatang iblis terus teleport untuk mengejar benda besar, menyerang dari samping berkali-kali. Hampir setiap hari ia menyerang hingga ratusan kali. Dalam sekejap, lebih dari 100 tahun berlalu. Seranganku memang memengaruhinya, tapi efeknya sangat kecil. Bahkan aku, seorang guru tertinggi alam semesta, hampir tidak bisa mendeteksi perubahannya. Untuk membuat benda itu sedikit berubah arah, aku butuh lebih dari 100 tahun serangan terus-menerus, geramnya. Lanjutkan. Aku harus menghentikannya sebelum makhluk besar lain menemukannya, pikir leluhur binatang iblis. Laut semesta sangat luas, sehingga peluang bertemu makhluk lain rendah. Namun, ia tetap khawatir. Aku akan terus menghujani serangan, sesuai arah terbang benda besar ini, selama bisa mengubah arah beberapa derajat. Dia pasti melewati tanah berbahaya tertentu. Sungai air berputar, tambahnya. Bertahun-tahun berlalu. Akhirnya, setelah lebih dari 6.000 tahun, benda besar itu sedikit menyimpang dari jalurnya. Perubahan kecil itu ditambah jarak tempuh jauh, terakumulasi sehingga benda itu akan menabrak tanah berbahaya sungai air berputar. 3 negeri paling berbahaya selalu dipenuhi makhluk agung. Negeri berbahaya lain yang lebih kecil jarang dikunjungi. Semoga sungai air berputar kosong. Doa leluhur binatang iblis. 3 tahun kemudian, sungai air berputar. Sungai dengan 12 lengan radial besar yang mengalir bersamaan. Di tengah pusaran air, ada banyak pulau mini, ukuran mulai dari beberapa tahun cahaya hingga beberapa ratus tahun cahaya. Diameter sungai ini bisa mencapai 6 juta tahun cahaya, jauh lebih kecil dari 3 negeri paling berbahaya. Diameter sungai air berputar 6 juta tahun cahaya. Benda besar lebih dari 100 juta tahun cahaya. Mungkin bisa dihentikan di sini, gumamnya. Hong! Bentuk humanoid raksasa menabrak sungai air berputar dengan kecepatan mengerikan. 12 lengan radial yang kuat hancur berserakan. Air terciprat ke seluruh samudra semesta. Pulau-pulau mini pecah seperti telur. Apa yang terjadi? Tuan alam semesta yang mengarahkan harta sejati istana tingkat atas tiba-tiba merasakan getaran di sungai air berputar. Objek terlalu cepat, hanya secercah keraguan muncul di pikirannya. Hong! Benda masif itu bersiul melintas, menghancurkan harta karun istana tingkat atas beserta tuan alam semestanya. Dampaknya, bahkan master alam semesta bersenjata harta karun sejati pun akan dimusnahkan. Benda besar itu menyapu segalanya, seperti kendaraan meluncur melewati genangan air. Air memercik ke seluruh penjuru, tapi benda itu terus melaju dengan kecepatan menakutkan, melewati sungai air berputar, dan meninggalkan jejak cahaya panjang di belakangnya. Leluhur binatang iblis terpaku, berharap sungai air berputar bisa menghentikan benda itu. Bahkan jika peluangnya kecil, ia tetap berharap, tapi benda itu terlalu cepat. Bahkan jika ada 10 atau 100 sungai air berputar sekaligus, tetap tidak akan menghentikannya. Di alam semesta guru sejati pertama klan mata surgawi, seorang guru alam semesta melapor pada guru sejati pertama tentang kejadian itu. Itu sungai air berputar guru. Aku berada di harta karun istana tingkat atas saat getaran aneh terasa. Tidak sempat menanggapi,
harta karun pecah, dan tubuh ketuhanan saya hancur sekejap. Itulah yang terjadi, Guru. Harta karun istana tingkat atas hancur dalam sekejap, air sungai berputar. Guru sejati pertama terkejut. Sungai air berputar adalah tempat berbahaya tingkat 2. Bahkan seorang master harta karun sejati, tingkat atas bisa menderita kerugian jika sembrono. Betapa mengerikannya tempat ini. Harta karun sejati tingkat atas bisa langsung hancur, dan master alam semesta bisa tewas seketika. Sungguh menakutkan. Aku akan pergi memeriksa sendiri, kata guru sejati pertama kepada 4 guru sejati lainnya, lalu berangkat ke sungai air berputar. Hanya 3 hari kemudian. Hah! Guru sejati pertama berdiri di udara yang kacau, menatap ke depan dengan alis mengerut. Air membentang luas, tapi tidak ada satupun pulau yang terlihat. Apakah seluruh sungai air berputar hancur? Guru sejati pertama terkejut. Dia tahu betul kekuatan alam semesta laut. Bahkan jika semua makhluk hebat di laut semesta bersatu, mereka tetap tak mungkin menghancurkan seluruh sungai air berputar. Aku merasakan gumamnya. Sungai air berputar dihancurkan oleh kekuatan luar biasa. Ledakannya begitu besar, pulau-pulaunya hancur. Guru sejati pertama sangat senang. Kesempatan besar. Dia tidak tahu penyebab kehancuran itu, tapi yakin itu berasal dari makhluk yang melampaui imajinasi, dan itu bisa menjadi peluang emas bagi rasnya untuk melampaui inkarnasi. Weng! Sebuah lingkaran cahaya raksasa muncul di belakangnya. Di tengahnya tampak mata raksasa dari daging dan darah, menatap ke ruang tak berujung, seolah bisa melihat segalanya. Cahaya dari mata itu menyapu sungai air berputar hingga hancur. Makhluk ini jutaan kali lebih menakutkan daripada sungai air berputar. Bahkan, aku tak bisa membalikan waktu dan ruang untuk melihatnya. Dengan semua bakat dan teknikku, aku hanya bisa menemukan arahnya. Gumam guru sejati pertama. Aku akan mulai mengejarnya. So, dia teleport dan mengikuti jejak makhluk itu. Meskipun jejaknya terlihat, menemukan makhluk ini bukan hal mudah. Guru sejati pertama, yang dijuluki guru sejati mata surgawi, sangat ahli dalam pengamatan dan segera mengungkap semuanya. Beberapa hari kemudian, Hong! Benda raksasa itu tetap melaju di laut semesta dengan kecepatan luar biasa. Hebat! Guru sejati pertama senang. Bahkan dengan kekuatannya, dia hampir tak bisa melihat bentuk makhluk itu. Tingginya 160 juta tahun cahaya, melaju 120 juta kali lebih cepat dari cahaya. Hanya guru sejati pertama yang bisa mendeteksi arahnya menggunakan mata surgawi. Leluhur binatang iblis yang mengikutinya pun tak bisa memastikan kecepatannya. Guru sejati pertama, aku menemukannya duluan. Leluhur binatang iblis berteriak marah. Hahaha! Kamu? Apakah kamu pikir bisa merebut kesempatan ini? Guru sejati pertama tak peduli. Dia memiliki 2 harta sejati tertinggi, sedangkan leluhur binatang iblis tidak. Sekarang kita menemukannya bersama, tapi kita harus ambil kesempatan ini sendiri, teriak leluhur binatang iblis. Jangan beritahu 4 guru sejati lainnya. Kalau mereka tahu, aku akan menyebarkannya ke seluruh laut semesta. Guru sejati pertama marah, tapi setuju. Kesempatan ini terlalu penting untuk dibagi-bagi. Baik, kita sendiri yang akan klaim kesempatan ini, katanya. Master sejati pertama dan leluhur binatang iblis berusaha menghentikan benda raksasa itu. Mereka tidak berani mendekat. Kecepatannya luar biasa dan ruang di sekitarnya sudah hampa. Mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Gelombang kejut saja bisa melukai mereka. Jika terlalu dekat, mereka bisa tewas. Namun, sebelum bisa mengejar lebih jauh, benda itu menghilang dari pandangan. Berhenti! Teriak mereka. Hentikan! Ubah arah! Seperti 2 makhluk kecil yang mencoba menghentikan gunung, jelas mereka tidak mampu. Lebih dari 3.000 tahun berlalu, 5 kekuatan lain akhirnya menemukan benda raksasa itu. Klan mata surgawi dan leluhur binatang iblis hanyalah 2 di antaranya. Namun, meski bersatu, mereka tetap putus asa. Hong! Benda raksasa itu melesat, melewati pandangan 18 makhluk agung. Tidak ada gunanya. Kita tak bisa menghentikannya,
kata guru sejati pertama, geleng kepala. Benda itu menghancurkan 3 istana berbahaya, tapi kecepatannya tak berubah. Tempat berbahaya tak ada artinya. Satu-satunya cara memperlambatnya, menabrak alam semesta asli, atau bertabrakan dengan salah satu dari 3 tanah ekstremis. Itu pasti cukup kuat untuk menahannya. Semua yang hadir saling menatap. Mereka bisa mengubah sedikit arah benda itu, agar menabrak tempat berbahaya. Tapi itu sia-sia. Jika menabrak tanah ekstremis, kekuatan di sana akan berkumpul. Jika menabrak alam semesta asli, laut semesta tak punya peluang. Harus diberitahu, kata mereka. Kalau benda itu menabrak tanah ekstremis, semua kekuatan akan tahu. Kita butuh kerjasama. Guru sejati pertama setuju. Ia ingin mencegah benda itu masuk ke alam semesta asli, agar klan mata surgawi masih punya kesempatan. Semua kekuatan di laut semesta senang. Di salah satu tanah ekstremis, di Universe Boat, Luo Feng menatap dengan serius. Guru, benda raksasa itu terbang 20 juta kali lebih cepat dari cahaya. Di ketinggian 60 juta tahun cahaya, berbentuk humanoid, lebih besar dari Universe Boat. Siapa yang membuat kebohongan ini? Itu tidak bohong, jawab pemimpin kota primal kaos. Berita ini datang dari banyak makhluk besar, termasuk guru tertinggi alam semesta. Tinggalkan Universe Boat dan temui kami di sana. Oke, kata Luo Feng. Keluar dari Universe Boat mungkin butuh 200 tahun. Aku akan segera berangkat. Perahu mausoleum berubah arah, menembus angin hitam menuju pintu keluar Universe Boat. Meski begitu, tetap dibutuhkan lebih dari 200 tahun untuk keluar. Tim Aliansi Hong segera mengirim koordinat ke Luo Feng melalui alam semesta virtual. Ayo Luo Feng, kami di sini. Aku datang, jawabnya, mengikuti kekuatan serangan Aliansi Hong. Lebih dari 180 master alam semesta dari Aliansi Hong, dipimpin pemimpin kota primal kaos, telah berkumpul. Banyak makhluk hebat dari aliansi lain juga hadir. Mereka semua tahu bahaya yang akan datang dan menyerukan gencatan senjata. Luo Feng, kata pemimpin kota primal kaos. Saat ini, 68 master tertinggi alam semesta dan lebih dari 3.200 master alam semesta telah berkumpul. Mereka adalah elit terkuat dari laut semesta dan 2 tanah suci. Luo Feng terkagum, teleport mengikuti kekuatan serangan. Ia melihat makhluk berbentuk manusia yang menjulang tinggi, lebih besar dari Universe Boat. Semua makhluk hebat di laut semesta tampak seperti semut di bawahnya. Itu terlalu... Luo Feng membuka mata lebar, terkejut. Luo Feng sangat bersemangat. Dia tidak yakin apakah sosok manusia itu adalah makhluk yang sudah mati, tertidur, atau hanya benda berharga berbentuk manusia. Dari yang dia ketahui tentang peradaban kuno, banyak benda berharga dibuat menyerupai manusia, terutama jenis mesin. Universe Boat adalah benda berharga berbentuk perahu dari jenis mesin. Sosok manusia itu mungkin juga jenis mesin, gumam Luo Feng, semakin bersemangat. Bahkan melihatnya saja sudah membuatnya beruntung. Kalau itu bukan benda, tapi makhluk hebat. Pikir Luo Feng, jantungnya berdebar. Hanya peradaban kuno yang bisa memiliki makhluk agung pada level seperti itu. Shua! 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 Ribuan makhluk hebat di samudra semesta mulai berteleportasi secara bersamaan. Mereka menyebar di sekitar jalur benda berbentuk manusia, tapi tidak berani langsung di tengah. Mempersiapkan. Serang! Teriak para master tertinggi. Semua makhluk besar menyalurkan kekuatan mereka. Raksasa itu muncul dalam pandangan mereka, meski sebenarnya mustahil melihatnya dengan mata biasa, karena kecepatan cahaya di samudra semesta 100 kali lebih cepat dari alam semesta asli. Mereka menggunakan gelombang getaran untuk menentukan posisi dan kecepatan benda itu. Jika hanya memakai mata, benda itu akan hilang sebelum bisa terlihat. Gelombang getaran itu hanya terasa sebentar, karena benda berbentuk manusia melaju terlalu cepat, menciptakan gelombang kejut dahsyat. Bahkan master tertinggi pun akan terluka parah jika terlalu dekat. Serang! Perintah diberikan. Ribuan makhluk hebat menyerang dari samping. Hong. Serangan mereka cukup kuat untuk membunuh master tertinggi alam semesta. Serangan itu bergerak 100 kali lebih cepat dari cahaya,
terbang cukup lama sebelum mengenai benda raksasa. Benda berbentuk manusia itu tinggi 160 juta tahun cahaya. Panjang kakinya 30 juta tahun cahaya. Kecepatannya bisa 120 juta kali cahaya, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk sepenuhnya mengubah posisinya. Tapi gerakannya terlalu cepat. Bahkan ketika mereka berada tepat di sampingnya, Luo Feng hampir tak bisa merasakannya. Hanya ketika kelompok itu pindah ke depan objek, gelombang kejut terasa sesaat. Fakta bahwa mereka bisa merasakannya sudah luar biasa. Teleportasi. Semua makhluk berteleportasi serentak, sejauh 1000 tahun cahaya, jarak kecil dibanding panjang kaki benda itu. Dengan kecepatannya 120 juta kali cahaya, teleportasi memungkinkan mereka menyusul dan menempatkan posisi secara akurat. Serang! Hong! Ribuan makhluk agung menyerang lagi, terus-menerus. Selama 3.200 tahun, Luo Feng dan makhluk hebat lain tetap berada di samping benda berbentuk manusia itu. Luo Feng lebih lambat karena baru keluar dari Universe Boat. Sebelum dia tiba, kelompok itu sudah memutuskan untuk mengubah arah benda itu agar menabrak Universe Boat. Mengubah arahnya membutuhkan bantuan minimum dari 3 tanah ekstremis, tapi tetap perlu sudut 15 derajat. Selama lebih dari 3.000 tahun, mereka baru mencapai sudut itu. Arahnya benar, kata semua master tertinggi dan master alam semesta, menggunakan gelombang getaran untuk memprediksi posisi relatif benda itu dengan Universe Boat. Luo Feng memeriksa dan mengangguk. Benda itu akan tiba di Universe Boat dalam waktu sekitar 30.000 tahun. Akhirnya, seru para makhluk agung. Benda raksasa itu pasti akan menabrak Universe Boat. Di area luar Universe Boat, salah satu dari 3 tanah ekstremis, ribuan makhluk agung berdiri, menatap kapal mesin raksasa itu dari jauh. Bisakah Universe Boat menghentikannya? Universe Boat memiliki lebar dan tinggi puluhan juta tahun cahaya, panjangnya lebih dari 100 juta tahun cahaya. Tapi benda itu terlalu cepat. Apakah Universe Boat bisa menahannya? Semua menunggu dengan khawatir. Meskipun Universe Boat bisa memperlambat benda itu, perbedaannya kecil dari 120 juta kali cahaya ke 30 juta kali cahaya. Mereka berharap sukses dan siap mengubah arahnya lagi jika gagal. Luo Feng berada dalam kekuatan serangan aliansi Hong, memperhatikan Universe Boat di kejauhan. Kapal mesin raksasa itu sudah rusak, tapi masih menyerap energi dari alam semesta, termasuk miniatur alam semesta yang berada di bawahnya. Sebagai benda berharga jenis mesin, kapal itu stabil dan masih berfungsi. Tiba-tiba, weng! Gelombang getaran yang dahsyat menyebar ke segala arah. Makhluk hebat yang bersembunyi merasakan guncangan yang mengerikan. Udara kekacauan robek, gelombang kejut menghancurkan sekitar, dan semua master mencoba membalikkan waktu untuk melihat pemandangan itu. Benda berbentuk manusia itu menabrak Universe Boat. Peng! 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 Pecahan terlempar ke segala arah. Api, ular listrik, dan cahaya yang mengelilingi kapal hancur. Benda itu menghantam setengah bagian atas kapal kuno, kepala lebih dulu. Hong! Ruang dan waktu di sekitarnya hancur. Gelombang getaran dan kejut menyebar luas. 10.000 tahun cahaya, 1 juta tahun cahaya, 10 juta tahun cahaya. Di pusat tabrakan, kekuatan sangat dahsyat. Master tertinggi atau harta karun sejati pun bisa dimusnahkan. Gelombang kejut mencapai seluruh makhluk, tapi harta karun sejati istana, termasuk harta karun tertinggi, hancur dalam ledakan. Di dalam perahu makam, Luo Feng, pemimpin kota primal kaos, dan master cermin sepi berdiri sambil melihat keluar. Banyak harta istana berguling dan jatuh di luar. Kita berada 500 juta tahun cahaya dari perahu semesta, kata master cermin sepi. Riak benturan antara bentuk kehidupan humanoid dengan perahu semesta menyebar ke segala arah. Kekuatannya melemah saat bergerak, tapi sampai ke sini masih sangat kuat. Sungguh menakutkan. Setidaknya untuk laut semesta kita, tidak ada yang bisa bertahan di area inti benturan itu, ujar pemimpin kota primal kaos dengan suara rendah. Luo Feng mengangguk. Bahkan, perahu makam tidak bisa menahan serangan sebesar ini. Perahu makam baru saja direnovasi Sungai Duandong.
Dalam kekuatan, ia mendekati harta sejati tertinggi, tapi dalam identitas, ia masih hanya berada dalam sekolah robot. Aku tidak yakin apakah ini akan menghentikannya, bisik Luo Feng. Mari berharap begitu. Pemimpin kota primal kaos dan Master Cermin Sepi tetap waspada. Jika tidak berhenti, kita dalam masalah, kata Master Cermin Sepi. Bukan hanya aliansi Hong, tapi juga berbagai kelompok puncak di Laut Semesta, termasuk 2 tanah suci, sangat khawatir. Bentuk humanoid seukuran perahu semesta. Jika keduanya bertabrakan, sulit untuk menebak hasilnya. Hong. Kepala makhluk humanoid menabrak perahu semesta dengan kecepatan 120 juta kali kecepatan cahaya. Kapal kuno terguncang hebat, retak, dan beberapa pecah terlempar ke udara. Meski rusak, perahu semesta tetap kokoh. Benturan hanya membuat pecahan jatuh, tapi tidak menimbulkan kerusakan nyata. Wilayah internal kapal tetap beroperasi. Banyak aliran udara kacau terkumpul menjadi energi yang menjaga stabilitasnya. Setelah hantaman pertama, kecepatan humanoid berkurang. Begitu perahu semesta menstabilkan diri, humanoid menabrak lagi. Kali ini dari pinggang. Kedua benda membentuk silang, tapi kapal tetap stabil. Humanoid terlempar ke arah lain. 2 benturan berturut-turut. Kecepatan humanoid turun drastis. Dari lebih 120 juta kali, kecepatan cahaya menjadi kurang dari 20 juta kali kecepatan cahaya. Benturan kedua menurunkan kecepatannya lagi menjadi hanya 300.000 kali kecepatan cahaya. Hong! 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 Humanoid jatuh melawan hambatan aliran udara kacau hingga akhirnya berhenti rata di tanah. Sudah berhenti. Perahu semesta tidak bergerak lagi. Ribuan makhluk hebat di Laut Semesta berkumpul, kagum melihat permukaannya. Tanaman, embun beku, dan organisme yang dulu menempel sudah hilang. Warna asli dinding luar perahu semesta terlihat jelas. Dampak sehebat itu, tapi kapal ini tidak penyok sedikit pun, kata pemimpin kota primal kaos. Perahu semesta telah melintasi Laut Semesta selama banyak era reinkarnasi dan tetap mampu bertahan dari benturan dahsyat. Lautan semesta memang penuh rahasia. Luo Feng dan para ahli aliansi Hong mengangguk. Ayo, kita kejar humanoid itu, kata pemimpin kota primal kaos. Ya, humanoid dan perahu semesta sudah bertabrakan 2 kali. Sekarang lebih mudah menghentikannya. Aliran udara kacau akan terus melemahkannya, kata Luo Feng. Aliansi Hong mulai bergerak, mengejar humanoid dengan Boat of Mausoleum. Kecepatan humanoid yang kini 300.000 kali, kecepatan cahaya tidak lagi mengancam. Aliran udara kacau terus mengurangi kecepatannya. Dalam 3 hari, kecepatannya turun dari 300.000 menjadi 200.000 kali kecepatan cahaya. Setelah 3 hari lagi, turun drastis menjadi kurang dari 10.000 kali kecepatan cahaya. Alam semesta primal, sekolah dewa leluhur, istana dewa leluhur. Weng! Kemauan tak berwujud jatuh ke atas istana. 3 dewa leluhur besar dari era reinkarnasi pertama duduk di singgasana, serius dan suci, memancarkan energi kuat. Anak-anakku, ini akan datang. Krisis. Harus. Tanah paling berbahaya keempat. Kemauan kuno mengirim banyak informasi. Setelah beberapa saat, ia mundur. Ketiga dewa leluhur membuka mata, kaget. Sejak menjadi dewa leluhur, kami belum meninggalkan Laut Semesta, kata dewa leluhur tengah. Sekarang, atas perintah kemauan asal alam semesta, kita akhirnya bisa pergi. Ayo pergi. Jika terlambat, kelompok kekuatan puncak akan menderita kerugian besar. Tidak apa-apa. Fokus pada langkah kita sendiri, kata dewa leluhur lain. Hong! 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 3 dewa leluhur berubah menjadi cahaya menyilaukan dan meninggalkan istana, hilang dari wilayah rahasia dewa leluhur. Di Laut Semesta luas, di bawah penghalang aliran udara kacau, kecepatan humanoid terus menurun. Berbagai kelompok puncak semakin tidak takut. Luo Feng, kami akan ikut, kata pemimpin kota primal kaos. Baik. Luo Feng mengendalikan perahu makam dan mengejar humanoid. Perahu makam mendarat di tubuh humanoid yang menjulang 160 juta tahun cahaya, masih terlihat seperti semut di lautan luas. Kita sudah mendarat,
kata Luo Feng. Tapi humanoid bergerak terlalu cepat. Jangan keluar dulu. Dimengerti, jawab semua makhluk hebat aliansi Hong. Lihat, ada pegunungan bergulung di permukaan humanoid ini, kata seseorang. Itu bukan pegunungan, koreksi pemimpin kota primal kaos. Itu hanya tekstur kerutan pakaian humanoid. Apa yang terlihat seperti pegunungan hanyalah bagian dari tubuhnya. Semua orang tercengang, lalu tertawa, termasuk Luo Feng. Dengan riak getar, mereka berhasil menyimpulkan bentuk kasar humanoid dan bahkan pakaian zirahnya. Mari kita lihat lebih dekat. Kendarai dan parkir perahu makam di permukaannya, lalu maju, perintah pemimpin kota primal kaos. Baik, kata Luo Feng, penuh rasa ingin tahu. Perahu makam maju, terkunci di permukaan humanoid yang bergerak cepat. Luo Feng, semua bagian humanoid harus tertutup, seperti dinding luar kabin. Pergi ke kepala humanoid, di situ harus ada jalan masuk, tambah pemimpin kota primal kaos. Kepala benda raksasa itu sangat besar, dengan istana harta sejati di atasnya. Hampir 90% makhluk agung di laut semesta berkumpul di sekitar kepala. Luar biasa. Ini pasti mulut dari benda berbentuk manusia itu. Perahu makam mendarat. Luo Feng, pemimpin kota primal kaos, dan makhluk hebat lain dari aliansi Hong menatap kagum. Di depan mereka ada jurang raksasa. Dari luar, mulut humanoid tertutup, namun jurang itu hanyalah celah di antara bibirnya. Jurang itu panjangnya 9 juta tahun cahaya dan selebar 120.000 tahun cahaya. Bahkan harta domain Luo Feng hanya bisa memeriksa sebagian kecilnya. 10 galaksi Bima Sakti bisa mengisi celah ini. So! Garis cahaya muncul di atas jurang dan melesat keluar. Cepat! Jika ada harta di benda raksasa ini, yang menemukannya lebih dulu akan mendapatkannya. Cepat! Semua kekuatan gugup. Mereka ketakutan oleh benda raksasa itu, tapi rasa ingin tahu lebih besar. Segera, mereka mengirim master alam semesta dengan banyak tubuh untuk memeriksa. Ayo pergi, Luo Feng. Kekacauan. Makhluk aliansi Hong juga gugup. Harta karun di sini adalah siapa cepat dia dapat. Pemimpin kota primal kaos memperingatkan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam benda raksasa ini. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak bisa menjamin keselamatan. Kita kirim master alam semesta dengan banyak tubuh pertama. Jika mereka mati, hanya kehilangan tubuh dan beberapa harta sejati. Pintu masuk utama kepala raksasa, telinga, lubang hidung, dan celah di bibir. Kita mungkin masuk melalui portal berbeda. Tidak ada yang tahu portal mana yang menuju harta, jadi mereka harus mencoba semuanya. Oke, aku akan pergi. Aku juga. Makhluk hebat bergerak efisien, menggunakan kekuatan ketuhanan mereka. 8 master alam semesta dikirim termasuk Luo Feng. Pemimpin kota primal chaos memberi instruksi. Hati-hati, catat rute kalian. Makhluk lain dari aliansi Hong bisa belajar dari itu. Sekarang, pergilah. So! Gerbang perahu makam terbuka. Garis cahaya melesat, termasuk istana oval hitam. Semua makhluk hebat aliansi Hong memperhatikan, berharap mendapat kesempatan besar dari benda raksasa itu. Di dalam istana oval, Luo Feng berdiri, mengenakan baju besi hitam dan membawa pisau. Cahaya hitam buram menembus istana, berpusat padanya, menutupi area beberapa tahun cahaya persegi. Ini adalah tubuh Mosha Luo Feng. Inspeksi, gumamnya. Penuh harap. Dia hanya membawa tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh aslinya di laut semesta. Untuk pemeriksaan ini, tubuh Mosha dikirim ke lautan jauh, sementara harta sejati yang dibawa disimpan. Luo Feng menyisihkan sebagian kekuatan dewa dari tubuh binatang bertanduk emasnya untuk memadatkan tubuh Mosha baru. Tubuh Mosha memiliki tingkat gen kehidupan 5.000 kali, tinggi 10.000 kilometer. Kekuatan ketuhanan hanya 1/1000 dari tubuh binatang bertanduk emasnya. Harta karun sejati yang dibawa diperoleh selama 8 juta tahun terakhir. Armor dan pedang adalah harta sejati tertinggi, sementara tipe istana puncak dan tipe domain jauh lebih berharga. Selesai.
Mari kita lihat isi benda raksasa itu. Mo Xiaoluofeng mengemudikan istana oval hitam, teleportasi jarak pendek berkali-kali, mendokumentasikan rutenya. Di samudera semesta, 3 makhluk keluar dari lubang cacing bahu-membahu. Mereka cukup berhati-hati, hanya mengirim tubuh. Setidaknya kebanyakan begitu. Kita akan segera menyadari betapa menakutkannya tanah ekstremis keempat itu. Bukan urusan kita. Kita bergerak normal. Korban? Itu urusan mereka. Jangan bocorkan rahasia tanah ekstremis keempat, kata ketiga dewa leluhur. Hong. Benda raksasa terus melambat di bawah kekacauan udara. Akhirnya, Hong! Panjang! Panjang! Benda itu berhenti sepenuhnya. Objek berbentuk manusia telah berhenti. Baju besi itu hanya hiasan? Atau benar-benar berharga? Mari kita coba. Makhluk di luar percaya harta sejati akan mengenali tuannya. Semua yang mencoba sebelumnya gagal. Armor raksasa itu tidak tunduk, tak rusak meski diserang. Luofeng masuk melalui celah bibir, mengendarai istana harta sejati, teleportasi jarak dekat. 10 juta tahun cahaya dijelajahi, benda raksasa tetap diam. Jurang tak berujung. Di dalam istana, Mo Xiaoluofeng melihat ke bawah dan samping. Tidak terlihat dasar atau ujungnya. Hanya pintu keluar redup di depan. Dengan harta sejati tipe domain, dia tahu rute depan tidak ada, ia harus turun. Turun. Hong. Istana oval hitam turun, teleportasi frekuensi tinggi kembali. Hah, ada area luas yang tidak bisa dideteksi harta sejati domain saya, kata Mo Xiaoluofeng. Dia senang. Ini pertama kali harta sejati domainnya tidak bisa mendeteksi sesuatu di objek raksasa. Setelah setengah jam, pusaran air muncul di depan. Mo Xiaoluofeng segera menyadari itu lubang cacing alami. Terlalu besar dan kuat. Hanya ahli alam semesta atau lebih kuat yang bisa melewatinya. Lubang cacing mengarah ke daerah lain. Mo Xiaoluofeng menghindarinya, terus menyelam dengan istana harta sejati. Teleportasi jarak dekat digunakan untuk keamanan. Terbang lebih aman jika memungkinkan. Terus maju! Jurang tampak